Soal IPAS kelas 4 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3 di sini tempat tinggalku. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis peta berdasarkan fungsinya. Peta yang menggambarkan kondisi iklim suatu wilayah disebut A. Peta topografi. B. Peta cuaca. C. Peta tematik. D. Peta umum. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis peta sesuai kenampakan yang ditunjukkan. Peta yang memperlihatkan gunung, sungai, dan lembah disebut peta. A. Tematik. B. Fisik. C. Politik. D. Digital. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan fungsi utama dari peta tematik. Berikut ini merupakan kegunaan peta tematik, kecuali A. Menggambarkan kondisi cuaca. B. Memperlihatkan keadaan tanah. C. Menunjukkan kenampakan laut. D. Menunjukkan lokasi gunung. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat mengenali penggunaan simbol garis pada peta. Simbol pada peta yang berbentuk garis digunakan untuk menunjukkan A. Sungai atau jalan. B. Batas wilayah. C. Pegunungan. D. Lautan. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi komponen legenda pada peta. Komponen peta yang membantu kita memahami arti simbol-simbol disebut A. Skala. B. Legenda. C. Judul. D. Inset. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi skala pada peta. Apa yang dimaksud dengan skala pada peta? A. Perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. B. Penjelasan simbol-simbol pada peta. C. Penunjuk arah utara pada peta. D. Lokasi peta utama dalam konteks luas. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menentukan letak geografis wilayah berdasarkan kenampakan alam. Letak wilayah berdasarkan posisi geografis ditentukan oleh
A. Batas-batas administratif. B. Kenampakan alam sekitar. C. Garis lintang dan bujur. D. Data penduduk. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi penanda arah utara pada peta. Keterangan arah utara pada peta biasanya ditandai dengan simbol A, N, B, S, C, W, D, E. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat membedakan jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan wilayah dataran tinggi. Bentang alam dataran tinggi digunakan untuk kegiatan berikut, kecuali A. Perkebunan, B. Perdagangan, C. Peternakan, D. Wisata alam. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat menentukan kegiatan ekonomi yang khas di wilayah pantai. Wilayah yang berada di pinggir laut biasanya memiliki jenis kegiatan ekonomi. A. Pertanian, B. Perdagangan, C. Perikanan, D. Kehutanan. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat mengklasifikasikan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Wilayah yang mempunyai jumlah penduduk sangat sedikit disebut A. Wilayah urban, B. Wilayah pedesaan, C. Wilayah berpenduduk padat, D. Wilayah berpenduduk jarang. Jawabannya yang D. Peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk kenampakan alam lembah. Bentuk kenampakan alam yang menyerupai dataran rendah dan dikelilingi pegunungan disebut A. Lembah, B. Danau, C. Pantai, D. Delta. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat menyebutkan proses terbentuknya danau vulkanik. Danau yang terbentuk akibat letusan gunung api disebut A. Danau tektonik, B. Danau vulkanik, C. Danau alami, D. Danau buatan.
Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengenali batas alami sebagai pemisah dua negara. Batas alami yang membatasi dua negara seringkali berupa A. Perbukitan, B. Sungai atau gunung, C. Bangunan tembok, D. Jalan raya. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi kenampakan alam yang mengelilingi pulau kecil. Laut yang mengelilingi pulau kecil dinamakan A. Teluk, B. Selat, C. Samudra, D. Pantai. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengetahui lapisan kerak bumi sebagai lapisan terluar bumi. Lapisan bumi yang terletak paling luar dan terdiri atas kerak benua dan kerak samudra adalah A. Mantel, B. Kerak bumi, C. Inti luar, D. Inti dalam. Jawabannya yang B. Peserta didik dapat mengidentifikasi dataran tinggi berdasarkan ciri-cirinya. Kenampakan alam yang merupakan dataran tinggi besar dengan lereng curam adalah A. Gunung, B. Lembah, C. Dataran rendah, D. Buki. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis peta berdasarkan media pembuatannya, digital atau konvensional. Peta yang dibuat dengan teknologi komputer disebut A. Peta cetak, B. Peta timbul, C. Peta digital, D. Peta khusus. Jawabannya yang C. Peserta didik dapat membandingkan karakteristik peta digital dan peta konvensional. Perbedaan utama antara peta digital dan peta konvensional adalah A. Peta digital hanya digunakan di perangkat elektronik. B. Peta konvensional memerlukan internet. C. Peta digital tidak membutuhkan listrik. D. Peta konvensional bisa diubah dengan mudah. Jawabannya yang A. Peserta didik dapat mengidentifikasi contoh bentang alam buatan yang digunakan sebagai tempat wisata.
Salah satu contoh bentang alam buatan yang sering dikunjungi sebagai tempat wisata adalah A. Laut Selatan, B. Pantai Kuta, C. Gunung Bromo, D. Taman Safari. Jawabannya yang D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.